Orang itu nyangkain emosi itu soal psikologis. Tapi sebenarnya bukan, lebih ke fisiologis. Jadi tubuh fisik kita yang ngerasain emosi. Ya, jadi kalau amigdala hijack itu adalah proses fisiologis. Nah, selama ini orang selalu nyari di psikologisnya untuk ngeberesin sesuatu yang fisiologis. Tapi daripada kayak gitu, mendingan beresin fisiologisnya selesai, psikologisnya ngikutin. Sorry ya kalau aku nggak salah, dari pikiran turun ke bawah gitu kan. Betul. Jadi apa itu yang jadi tindakan gitu kan. Benar. Nah mungkin itu kali yang orang banyak atau aku sendiri gitu ya berpikir bahwa nah itu apa yang di pikiran kita gitu. Ya, jadi yang harus dikuasai adalah pikirannya. Biasanya kan kita gitu kan. Betul. Nah, jadi memang itu yang kita yakini dan percayain. Tapi pikiran itu terkena distorsi ketika proses amigdala hijack tadi. Jadi ketika fisiologisnya dia trigger terus pikiran ini langsung nggak bisa jernih. Jadi kan kayak tadi kamu jadi nggak kepikiran soal, wah aku harusnya bisa bantu, misalnya kayak gitu-gitu kan nggak kepikiran. Kalau dulu kan cuman, gue sebel, udah cuma ingetnya itu doang, iya kan? Jadi walaupun pikiran sadar udah dikasih nasihat macam-macam, tapi kita tetap nggak bisa akses nasihat itu. Kenapa? Karena yang tadi proses amigdala hijacknya, karena fisiologis yang take over, bukannya psikologis kita. Nah, setengah mati untuk ngendaliin pikiran bawah sadar tidak sadar kita dari pikiran sadar kita. Bisa gak? Bisa, tapi butuh sampai bertapa dulu berapa lama gitu. Ya kan? Jadi kayak segokong di Gunung Hwako. Akhirnya dampaknya apa? Waktu kita habis banyak, ya kan? Uang kita habis banyak, potensi kehidupan habis banyak. Kenapa? Karena kita harus ngendaliin terus, capek. Paling gampang dibuang dari sistem. Once kamu buang sekali, bener-bener sampai udah hilang. Ya jadi bener-bener ditelusurin ya. Mungkin gak langsung sekali ketemu habis, tapi begitu dia ditelusurin, semuanya diberesin, disisir sampai habis total semuanya, kamu udah gak usah berkutat dengan itu lagi. Jadi hilang semuanya. Abis itu ya psikologis kamu langsung ke akses yang tadi, kesadaran-kesadaran yang baru yang muncul tanpa disadar-sadarin, tanpa saya kasih sugesti, tanpa kasih apa-apa, hilang gitu aja semuanya. Karena apa? Fisiologis kamu udah selesai. Nah, jadi beresinnya yang di sini. Jadi kalau orang bilang itu semua soal psikologis, itu nggak tepat. Karena sebenarnya adalah yang bergerak itu dari tubuh kamu. Kalau kamu nangis, dipikirin nggak? Aku mau nangis Enggak lah. Enggak. Langsung ya. Betul, langsung nangis gitu aja. Iya. Kalau marah langsung marah gitu aja. Kalau curiga muncul gitu aja. Karena itu reaksi fisiologis, bukan reaksi psikologis. Nah, selama ini orang semua sibuk ngurusin psikologisnya. Betul. Tapi sebenarnya bukan itu. Fisiologisnya yang lu beresin. Once fisiologisnya lu beresin, psikologisnya ikutan nggak terganggu. Iya. Karena terganggu sama distorsi tadi. Amigdala hijack create cognitive distortion, distorsi psikologis. Jadi sesuatu yang terdistorsi, kamu coba nasehatin, kamu coba ngertiin, kamu coba giniin, mereka susah. Ya, kalaupun bisa ditutupin, ya selama ini manusia bergerak bagaimana caranya memanipulasi ini, mengubah arti yang negatif jadi positif. Sehingga di sini ikutan berubah. Itu cuma ngubah trigger. Misalkan di dalam ada sampah, terus kamu tulis ini bukan sampah, ini anugerah. Jadi kayak menipu secara psikologis. Akhirnya apa? Bebannya masih ada di dalam. Karena once sampah ini masih masuk di dalam, sampah tetap sampah. Begitu dirubah jadi anugerah, tubuh kita sampai nggak tahu itu sampah atau anugerah. Nah, jadi disangkain, oh udah baik-baik aja. Iya. Ya, it's okay not to be okay. Ya, emang kayak gitu kehidupan, ya aku harus menerima. Iya. Padahal di dalam nih bom semua. Nah, bom ini fisiologis, kenanya di fisik. Ujungnya jadi psikosomatik. Oke, kok jadi nggak nangis? Oke. Tunggu, aku ingat-ingat dulu. Kok nggak nangis? Iya, hilang ya guys. Coba cek apa ya rasakan. Dengar aja sih, ama nggak ada. Sekarang nggak lagi. Iya. Ini ke satu ya. Iya. Fokus. Keren ya. Kayak nggak ada cerita gitu ya. Gue bisa ngebayangin nyalamin orang yang paling gue benci. Gak ada yang pasti. Bisa gitu ya? Kok bisa sih kayak begini dong? Apa sih? Aku nih, kayak apa sih? Ya gue cuma gitu doang. Oke.
Somehow it works. Bingung aku apa sih? Coach Reo bilangnya gak perlu diceritain. Nah itu yang sebenarnya dari awal kayak how do you know? How can you know without me telling you the story? Gitu loh. Saya tanya-tanya yang lain juga, pengalaman yang lain-lain, ternyata bisa gitu loh. Ya, ternyata bisa gitu loh. Hebat juga. Bener-bener bisa ya, tanpa diceritain, tanpa diapain tuh kayak ya lepas gitu loh bebannya. Gitu. Make it more fun. Oke. Fun way. Mantap. Ya.